Baru-baru ini ada kejadian yang cukup mendebarkan ya. Karena dia cerita bahwa dia kemungkinan serangan jantung ketika lagi menyetir mobil. Apa yang harus dilakukan apabila seorang lagi mengendarai mobil tiba-tiba sakit dada? Aduh, ini dia. Nah, jadi ada seorang teman yang bercerita bahwa dia takut serangan jantung ketika sedang bawa mobil nih. Akhirnya dia buru-buru tuh harus berhenti. Nah, ini langkah yang tepat. Jadi kalau Anda sedang membawa kendaraan, menyetir, dan tiba-tiba merasa jantung Anda kayaknya ada yang nggak beres nih ya, maka langkah yang tepat adalah segera menepi. Yang kedua, Anda harus tahu bagaimana menghubungi rumah sakit terdekat. Minta tolong pada orang sekitar Anda, atau Anda segera menelpon menghubungi orang yang paling dekat dengan Anda, yang paling Anda kenal, supaya membantu Anda. Kasih tahu segera lokasi Anda ada di mana, supaya Anda bisa mungkin dijemput. Dan kalau misalkan Anda tiba-tiba pingsan, ya ada yang bisa menolong, karena Anda tahu lokasinya di mana. Dan orang lain itu bisa tahu Anda sedang di mana. Hindari membawa sendiri mobil atau kendaraan Anda ke tempat yang Anda sendiri belum tahu, atau Anda segera cari rumah sakit tapi Anda sendiri nggak tahu. Itu malah lebih bahaya. Karena kalau Anda lagi di mobil, tiba-tiba lalu Anda pingsan, itu fatal akibatnya. Mungkin saja serangan jantungnya tidak seberapa berat, tapi karena kecelakaannya itu kan jadi berakibat lebih berat lagi. Atau Anda juga bisa membahayakan orang lain, sehingga korban pun semakin tambah banyak. Jadi karena itu ketika Anda merasa ada yang nggak beres dengan diri Anda dan Anda sedang mengendarai mobil atau Anda sedang menyetir, sebaiknya segera menepi dan menghubungi siapapun yang Anda bisa segera hubungi. Kalau Anda tahu rumah sakit, boleh. Kalau Anda misalkan tahu teman Anda atau orang yang terdekat dengan Anda yang bisa membantu Anda, itu lebih baik lagi. Dan Anda harus kasih tahu ke orang sekitar Anda bahwa di mana nih rumah sakit terdekat dan Anda minta ditolong. Hubungi 112 ketika Anda mengalami emergency di Indonesia. Kalau di luar negeri Anda mungkin tahu 911, tapi sebenarnya di Indonesia juga ada. Tanda-tanda bahwa jantung sedang nggak beres itu selain sakit dada adalah debar-debar. Yang berikutnya sesak napas, sampai keringat dingin, atau napas rasanya nggak plong. Kadang-kadang itu seperti punggung tertekan sampai dadanya, sampai di lengan kiri itu terasa menjalar, atau sampai terasa kaku rahangnya. Nah, itu tanda-tanda yang menyertai dan membuat Anda lebih curiga bahwa ini adalah sebuah serangan jantung. Tanda pada umumnya memang adalah sakit dada, sehingga ini yang sering kali dikeluhkan. Sakit dada ini biasanya dialami oleh laki-laki. Sakit dada seperti ditekan benda berat, lalu seperti diduduki gajah kalau katanya orang. Ada juga yang bilang seperti dihimpit, ada yang bilang angin duduk. Angin duduk ini adalah gambaran orang sakit dada karena serangan jantung. Dan sampai keringat dingin, sampai menjalar ke lengan kiri, bahu kirinya, sampai ke punggungnya, sampai terasa sesak napasnya. Dan ini tanda yang khas sekali bahwa ini adalah serangan jantung. Biasanya bertahan sampai 20 menit, 1–1,5 jam. Bisa hilang nggak? Kadang-kadang dia hilang atau mereda sendiri. Namun dia bisa timbul lagi. Dan perasaan ini memang menggelisahkan. Kadang-kadang sampai mual, sampai rasanya mau muntah. Ini tanda yang khas pada orang dengan serangan jantung. Orang-orang lain misalnya yang usianya di atas 65 tahun, perempuan, orang-orang dengan diabetes atau gula atau kencing manis, ini mengalami keluhan yang tidak khas. Biasanya cuma merasa napasnya nggak plong, sesak nafas, tapi muncul keringat dingin mendadak, atau terasa dadanya berdetak terlalu cepat, atau dia merasa ulu hatinya yang sakit, seperti sakit mah. Ini tanda-tanda yang tidak khas, tapi bisa terjadi pada orang-orang yang saya sebutkan tadi. Karena gejala ini biasanya susah untuk digambarkan, susah dideskripsikan. Dan pada orang-orang yang punya penyakit gula, karena alarmnya atau respon sarafnya untuk merasakan rasa nyeri itu menjadi tumpul. Sehingga rasanya nggak sakit dada, tapi rasanya susah napasnya. Jadi keluhannya jadi tidak khas. Ketika hal ini terjadi dan Anda sedang menyetir kendaraan, sebaiknya Anda segera menepi dan lakukan seperti apa yang tadi saya katakan. Jadi ingat, yang pertama, segera menepi. Yang kedua, hubungi orang terdekat. Yang ketiga, segera hubungin nomor rumah sakit atau nomor telepon darurat. Yang keempat, minta tolong pada orang terdekat. Ada satu tips lagi pada orang-orang khusus yang mungkin sudah pernah tahu dia punya penyakit jantung. Kadang-kadang dokter sudah memberikan obat di bawah lidah. Ini isinya adalah isosorbit dinitrat. Ini adalah obat untuk bisa membuka pembuluh darah jantung, melebarkan pembuluh darah jantung.
untuk memberikan waktu, memberikan sedikit nafas sehingga oksigen bisa tetap mengalir walaupun ada penyempitan atau sumbatan. Tapi ingat, obat ini tidak berfungsi menghancurkan sumbatan. Obat ini hanya sedikit melegakan untuk membuat kita punya waktu sampai ke rumah sakit. Jadi kalau keluhannya mereda bukan berarti sumbatannya hilang, bukan berarti penyakitnya hilang. Ketika keluhan mereda, justru itulah waktunya Anda bisa punya waktu ke rumah sakit. Tidak menghilangkan penyakitnya sama sekali. Justru obat ini memberikan kita waktu untuk mendapatkan pertolongan medis. Biasanya obat ini dianjurkan untuk ditaruh di saku celana atau di dompet. Obat ini biasanya 5 mg, Anda taruh di bawah lidah. Tapi ingat, obat ini diberikan oleh dokter atas petunjuk dokter. Jadi jangan Anda coba-coba, wah ini kata dokter Vito diberikan obat ini, lalu Anda bagikan tuh obat itu. Ya jangan sembarangan, karena obat ini pun bisa membuat tensi menjadi turun, membuat orang menjadi pusing, dan ada juga orang yang tidak tahan dengan obat ini, sehingga malah berakibat yang kurang baik. Jadi karena itu, ingat, obat ini diberikan oleh dokter jantung dan pembuluh darah untuk orang-orang tertentu yang memang sudah pernah menjadi pasiennya, sudah pernah diperiksa. Jadi bukan untuk Anda berikan sembarangan ya. Minumlah obat ini sesuai dengan instruksi dokter yang memberikan obat ini untuk Anda untuk jaga-jaga. Bagaimana dengan obat pengencer darah? Nah ingat, obat pengencer darah ini diberikan juga oleh dokter sesuai dengan instruksi dokter. Jangan minum sembarangan, karena ada juga orang yang ternyata dia stroke. Dia pikir dia adalah serangan jantung, tapi ternyata rasa kesemutan di lengan kiri itu berubah menjadi lumpuh. Dan ternyata dia stroke atau sakit kepala, sehingga dia ternyata stroke pendarahan. Stroke pendarahan dikasih pengencer darah. Itu sebenarnya nggak boleh kan? Tapi ada orang yang sembarangan minum, malah dia memperparah penyakitnya sendiri. Jadi karena itu ingat, obat-obat ini jangan sembarangan, tapi sesuai dengan petunjuk dokter yang memberikan kepada Anda, bukan kepada sepupu Anda. Lalu Anda bisa bebas memberikan kepada orang-orang itu semua ya, dengan pesan seperti ini, tidak ya. Saya memberitahu edukasi ini supaya Anda tahu bahwa ada obat tertentu yang mungkin seorang yang dengan sakit jantung mungkin dia sudah punya. Jadi kalau Anda temukan, Anda bisa cari tuh, Anda bisa tanya kepada dia untuk membantu orang tersebut. Bukan untuk diberikan sembarangan pada semua orang yang Anda belum tahu sakitnya apa. Dan apalagi banyak hoax yang bertebaran ketika Anda lagi serangan jantung, tusuk jari Anda sampai keluar darahnya. Aduh, itu salah sekali ya. Itu nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi, don't do that. Nggak usah dilakukan. Saya sudah bilang dari sekarang bahwa itu adalah mitos. Kalau ada orang serangan jantung, tidak perlu ditepok-tepok. Kalau ada orang serangan jantung dengan keluhan sakit dada, sesak napas, atau tiba-tiba nggak sadar, jangan tepok-tepok. Lakukan CPR kalau dia tidak sadar. Lakukan RJP. Saya sudah pernah buat video sebelumnya. Anda belajar deh gimana cara melakukan CPR. Itu Anda harus tahu gimana cara. Jadi, kalau orang serangan jantung atau stroke, tusuk telinganya sampai keluar darah, nggak ngefek. Itu bukan itu. Jadi, nggak perlu dilakukan sama sekali. Anda bilang deh ke orang-orang sekarang, Anda boleh share video ini bahwa itu mitos sama sekali. Kalau Anda orang yang masih ngotot, tonton dari awal sampai akhir nih, apa yang saya katakan barusan, itu mitos ya. Orang stroke tidak perlu ditusuk jarinya, tidak perlu ditusuk kupingnya, tidak perlu tepuk-tepuk sama sekali ya. Stroke ataupun serangan jantung tidak ngefek sama sekali. Jadi Anda ingat bahwa Anda semakin pintar, Anda semakin cerdas. Saya maksudkan membuat video ini supaya orang-orang di luar sana makin tahu bagaimana cara menjaga kesehatan jantung, bagaimana cara menghargai, merawat jantungnya dan pembuluh darahnya, supaya Anda ya tidak perlu sering-sering untuk berobat, tapi bagaimana Anda bisa mencegah penyakit, bagaimana Anda bisa mendeteksi penyakit dari awal, sehingga Anda bisa tahu bagaimana menyayangi badan Anda. Oke, sampai ketemu lagi di dalam DRV Channel selanjutnya. Salam sehat!